dengan Dara Putri. Baik, kita langsung ke materi. Value chain dan strategi informasi pada Apple Inc. Apple Inc. dikenal sebagai perusahaan teknologi yang selalu menjadi pionir dalam inovasi. Kesuksesan Apple tidak hanya berasal dari produk-produk berkualitas, tetapi juga dari strategi bisnis yang matang. Dua konsep utama yang menopang keberhasilan Apple adalah value chain dan strategi informasi. Apa itu value chain? Value chain adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter dalam kerangka Porter Value Chain. Aktivitas dalam value chain dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer adalah proses utama yang langsung menciptakan nilai bagi produk atau jasa, seperti logistik, produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Aktivitas pendukung adalah aktivitas yang mendukung proses utama seperti infrastruktur perusahaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan pengadaan. Apa itu strategi informasi? Strategi informasi adalah pendekatan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan strategi ini, perusahaan mampu merancang sistem yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi di pasar. Apple mengintegrasikan kedua konsep ini untuk menciptakan produk yang inovatif, efisien, dan sulit ditiru oleh kompetitor. Value chain pada Apple Inc. Value chain pada Apple Inc. Apple mengoptimalkan semua elemen dalam value chain untuk memastikan efisiensi operasional dan kualitas produk yang tinggi. Nah, lalu apa aja sih guys aktivitas primer dari Apple? Yang pertama itu ada inbound logistik, yakni Apple mendapatkan bahan baku dari pemasok global yang terpercaya. Mereka memilih komponen berkualitas tinggi untuk memastikan produk mereka memiliki standar yang premium. Yang kedua itu ada operation. Produksi dilakukan di pabrik modern yang berlokasi di negara-negara seperti China dengan pengawasan kualitas yang ketat. Proses produksi ini dirancang agar efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Lalu untuk aktivitas primer yang ketiga itu ada outbound logistik, yakni produk Apple didistribusikan secara langsung melalui toko resmi atau Apple Store, situs web resmi, dan mitra distribusi seperti retailer besar. Ini memastikan konsumen mendapatkan akses mudah ke produk mereka. Lalu yang keempat ada marketing and sales. Strategi pemasaran Apple berfokus pada branding yang kuat seperti kampanye Think Different. Selain itu, peluncuran produk yang spektakuler menjadi salah satu cara mereka menarik perhatian pasar. Lalu, aktivitas primer yang terakhir dari Apple yang kelima yakni adalah services atau layanan purna jual seperti Apple Care, memastikan konsumen mendapatkan dukungan teknis berkualitas dan memperkuat loyalitas pelanggan. Lalu kita lanjut yang selanjutnya ada aktivitas sekunder. Lalu apa aja sih guys aktivitas pendukung atau aktivitas sekunder dari Apple ini? Yang pertama ada infrastruktur perusahaan. Apple memiliki struktur organisasi yang mendukung inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Lalu yang kedua ada pengembangan teknologi. Fokus pada riset dan pengembangan produk seperti chip M1 dan inovasi pada iOS. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM, yakni merekrut talenta terbaik dari berbagai bidang untuk menciptakan produk dan layanan unggulan. Nah, lalu aktivitas sekunder yang terakhir, ini yang keempat, ada pengadaan, yakni mengelola hubungan strategis dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Contoh implementasi value chain Apple. Yang pertama, inbound logistik. Apple memilih pemasok yang memberikan komponen seperti layar OLED dari Samsung atau chipset dari TSMC. Kolaborasi strategis ini menjaga standar kualitas tinggi dan mengurangi resiko produksi. Yang kedua, operation. Apple menggunakan teknologi canggih di lini produksi seperti robotika untuk menciptakan produk yang presisi dan minim cacat. Selanjutnya, outbound logistik. Apple tidak hanya punya tempat untuk membeli produk, tetapi juga menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan yang melalui desain toko modern dan interaksi personal. Yang keempat, marketing dan sales. Setiap peluncuran produk baru diiringi dengan komponen
kampanye global yang menyasar emosional konsumen seperti Shot on iPhone. Yang kelima, service Apple Care, Genius Bar, dan pembaruan perangkat lunak adalah cara Apple mempertahankan hubungan dengan konsumen setelah pembelian. Strategi informasi pada Apple Inc., Apple memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat posisi bisnisnya. Berikut strategis utama mereka. Yang pertama, integrasi vertikal. Apple mengontrol seluruh aspek produk mulai dari desain hingga distribusi. Misalnya, Apple merancang sendiri chip seperti M1 yang menggunakan efisiensi dan kinerja produk. Yang kedua, penggunaan big data. Data perilaku pengguna dianalisis untuk menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, strategi informasi pada Apple Inc. Yang ketiga adalah keamanan data. Apple menjadi pelopor dalam perlindungan privasi dan fitur seperti enkripsi end-to-end pada layanan iMessage dan FaceTime. Yang terakhir adalah digital ecosystem. Melalui iCloud, Apple menciptakan integrasi seamless antar perangkat, memungkinkan pengguna mengakses data mereka dari mana saja. Dampak dari value chain dan strategis informasi. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Proses yang terstruktur dalam value chain memastikan bahwa Apple dapat memproduksi produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Strategi informasi menciptakan pengalaman pengguna yang terintegrasi dan sulit ditiru oleh kompetitor. Yang ketiga, loyalitas konsumen. Ekosistem yang saling terhubung seperti iPhone yang terintegritas dengan Apple Watch dan MacBook menciptakan kesetiaan pelanggan. Yang terakhir adalah studi kasus Apple Inc. iPhone adalah inti dari ekosistem digital Apple. Dengan pendukungan dari iOS, App Store, iCloud, dan perangkat lainnya seperti Mac dan Apple Watch, Apple menciptakan pengalaman pengguna yang menyeluruh. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk tambahan atau cross-selling kepada pelanggan yang sudah berada dalam ekosistemnya. Dari penjelasan yang telah saya dan teman-teman saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Apple Inc. adalah contoh terbaik dari penerapan value chain dan strategi informasi. Dengan kombinasi keduanya, Apple mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan pengalaman pengguna yang unggul. Hasilnya, Apple menjadi perusahaan paling bernilai di dunia dengan jutaan pelanggan yang setia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum